Pembunuhan dan penyiksaan paling brutal yang menimpa seorang gadis yang bernama Sylvia Likens. Ini adalah sebuah kisah Cinderella yang tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan. Kisah nyata ini benar-benar menyayat hati dan mungkin membuat hati kita merasa tidak nyaman. Kejadian ini adalah sebuah mimpi buruk yang paling abadi dalam sejarah kejahatan nyata di Indianapolis pada tanggal 26 Oktober 1965. Penyiksaan pembunuhan terhadap Sylvia Likens yang berusia 16 tahun. Petugas kepolisian menemukan jenazah Sylvia Likens yang berusia 16 tahun terbaring di sebuah kasur yang sangat kotor. Tubuhnya dipenuhi lebih dari 150 luka bakar dan luka sayatan. Jasadnya ditemukan dalam keadaan sangat kurus. Belakangan diketahui bahwa dia meninggal dikarenakan pendarahan otak dan kekurangan nutrisi. Pelakunya adalah pengasuhnya sendiri yang bernama Gertrude Baniszewski, seorang ibu dari 7 orang anak. Dia ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama. Orang tua Sylvia Likens telah membayar Baniszewski sebesar $20 per minggu untuk merawat Sylvia dan adiknya yang bernama Jenny. Sebaliknya, Baniszewski malah membiarkan anak-anaknya sendiri untuk memukuli dan memaksa Sylvia Likens untuk makan kotoran, bahkan memakan muntahannya sendiri. Penganiayaan itu dilakukan tidak hanya oleh pengasuhnya, Gertrude Baniszewski yang terkenal kejam, tetapi juga oleh anak-anaknya sendiri. Bahkan beberapa dari anak-anak itu masih berusia 10 tahun, dan juga oleh anak-anak lain di lingkungan rumahnya. Selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, siksaan Sylvia Likens layaknya sebuah hiburan biasa bagi keluarga Baniszewski. Sesuatu yang dilakukan di sore hari sebelum makan malam dan acara TV favorit. Setidaknya ada selusin anak berpartisipasi atau setidaknya menonton penyiksaan itu, dan tidak ada yang merasa cukup terganggu untuk memberitahu orang tua mereka sendiri akan kejadian penyiksaan itu. Sylvia sendiri dan adik perempuannya Jenny sebenarnya memiliki kesempatan untuk memberitahu orang dewasa di sekolah atau gereja. Mereka bahkan memiliki kerabat orang dewasa yang tinggal di dekat mereka. Tapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun karena, seperti yang akan dijelaskan Jenny nanti, mereka pikir itu hanya akan memperburuk keadaan. Tidak ada yang bisa membayangkan kemungkinan bahwa pihak berwenang akan bergerak untuk melindungi mereka, mengeluarkan mereka dari rumah atau menangkap penyiksa mereka. Penangkapan memang datang, tetapi hanya setelah peristiwa penyiksaan brutal itu selesai. Pada 26 Oktober 1965, kepolisian Indianapolis mendapat laporan bahwa ada kematian di Jalan New York 3850E, di mana tubuh Sylvia terbaring di atas kasur. Baniszewski memberitahu kepada polisi bahwa gadis itu telah diserang oleh sekelompok anak laki-laki, dan dia bahkan mengeluarkan catatan yang ditulis dengan tangan Sylvia sendiri, yang sepertinya untuk membenarkan cerita itu. Tapi polisi tahu dari kondisi korban bahwa ini bukan insiden tunggal. Tubuh Sylvia kekurangan gizi dan dipenuhi luka bakar dan memar. Banyak di antara bekas luka itu terlihat sudah lama membekas di tubuhnya. Tubuhnya telah dicap dengan logam panas dengan kata-kata "Saya seorang pelacur" telah terukir di perutnya. Sudut rumah Gertrude Baniszewski adalah tempat di mana Sylvia Likens disiksa dan dibunuh. Dua rumah di sebelah kanan adalah rumah Richard Hobbs yang juga dihukum karena pembunuhan sehubungan dengan kematian Sylvia Likens. Bagaimana kejadian brutal ini dimulai? Sylvia berasal dari keluarga besar dan miskin dari sebuah daerah, tepat di barat laut Indianapolis. Ayahnya, Lester Likens, hanya berpendidikan setingkat kelas 8 atau SMP dan melakukan banyak pekerjaan berbeda untuk mencari nafkah.
Dia bekerja di Binatu, bekerja di pabrik, dan bahkan memiliki restoran kecil. Meskipun pekerjaan itu tidak terlalu menghasilkan uang yang cukup, dia juga bepergian dengan karnaval dan menjual makanan dari gerobak konsesi. Dan untuk pekerjaan inilah dia dan istrinya memutuskan untuk kembali pada musim panas 1965. Dengan pekerjaan yang mengharuskannya untuk bepergian, itu berarti dia harus menemukan seseorang untuk mengawasi 4 anak mereka. Kedua anak laki-laki, Danny dan Benny, ditempatkan bersama kakek nenek mereka dan meninggalkan anak perempuan Sylvia dan Jenny. Jenny pemalu, tidak percaya diri, dan pincang sejak kecil dikarenakan penyakit polio. Sylvia secara lahiriah lebih percaya diri dan mendapat julukan Cookie. Dia cantik tetapi selalu menutup mulutnya ketika dia tersenyum karena dia kehilangan gigi depannya. Seorang temannya memperkenalkan Lycan kepada Gertrude Baniszewski. Kemudian secara singkat menggunakan nama Gertrude Wright yang tinggal di sebuah rumah kontrakan besar di sudut jalan East New York dan bersedia menjaga Jenny dan Sylvia dengan gaji $20 per minggu. Gertrude sendiri sudah mengasuh 7 anaknya sendiri, yakni Paula 17 tahun, Yohanes 12 tahun, Stephanie 15 tahun, Mary 11 tahun, Shirley 10 tahun, dan James dan Dennis 18 bulan. Keenam anak tertua semuanya memiliki nama belakang Baniszewski karena ayah mereka adalah mantan suami Gertrude. John Baniszewski, anak bungsu Dennis, memiliki nama belakang ayahnya, Dennis Wright. Gertrude mengatakan dia berada di Jerman bertugas di Angkatan Darat. Sejak awal ada perselisihan antara Sylvia dan putri Gertrude yang berusia 17 tahun yang bernama Paula. Dan inilah awal mula benih kebencian yang tumbuh di rumah itu selama bulan Juli hingga Oktober 1965. Kemudian suatu hari wesel kiriman dari orang tua Sylvia tidak muncul pada hari yang diharapkan oleh Gertrude. Jenny kemudian bersaksi bahwa Gertrude membawa kami ke atas dan dia menampar saya dan berkata, "Baiklah, saya merawat kalian berdua selama seminggu tanpa bayaran." Walaupun wesel kiriman uang itu tiba keesokan harinya, tetapi kebencian sudah terjadi. Awal mula penyiksaan brutal yang dilakukan Gertrude beserta anak-anaknya terhadap Sylvia Lycan. Karena meningkatnya frekuensi dan kebrutalan penyiksaan dan perlakuan buruk yang dialami Sylvia Lycan, dia secara bertahap menjadi sering mengompol. Dia tidak diberi akses ke kamar mandi, dia dipaksa untuk mengompol sebagai bentuk hukuman atas tindakannya. Pada 6 Oktober, Gertrude melempar Sylvia Lycan ke ruang bawah tanah dan mengikatnya. Di sini, Lycan sering dibiarkan telanjang, jarang diberi makan dan sering kekurangan air. Kadang-kadang dia diikat ke pagar tangga ruang bawah tanah dengan kakinya hampir tak menyentuh tanah. Sebelum mengunci Lycan di ruang bawah tanah, Gertrude semakin melecehkan dan menyiksa Sylvia Lycan. Dia kadang-kadang berbohong kepada anak-anak bahwa dia atau salah satu dari anak-anaknya telah menerima penghinaan langsung dari Sylvia Lycan dengan harapan hal ini akan memprovokasi mereka untuk melecehkan atau menyerang Sylvia Lycan. Pada suatu kesempatan, Gertrude mengangkat pisau tinggi-tinggi dan menantang Lycan dengan berkata, "Ayo lawan aku," yang dijawab oleh Sylvia Lycan bahwa dia tidak tahu cara bertarung. Sebagai akibatnya, Gertrude membuat luka gerusan ringan di kaki Sylvia Lycan. Siksaan fisik dan mental seperti ini terkadang berhenti saat Baniszewski menonton acara televisi favorit mereka. Anak-anak tetangga juga kadang-kadang dikenakan biaya masing-masing 5 sen untuk melihat tampilan tubuh Lycan dan untuk mempermalukan, memukul, menyundut, dan akhirnya melukainya. Sepanjang penyingkapan Sylvia Lycan di ruang bawah tanah, Gertrude sering dengan bantuan anak-anaknya dan anak-anak tetangga menahan dan menyumpah Lycan sebelum menempatkannya di bak mandi berisi air panas dan melanjutkan untuk menggosokkan garam ke lukanya. Pada suatu kesempatan,
Gertrude dan putranya yang berusia 12 tahun, John Junior, menggosok urin dan feses dari popok putra Gertrude yang berusia 1 tahun ke dalam mulut Lykens sebelum memberinya cangkir setengah berisi air dan menyatakan hanya air yang akan dia terima untuk sisa hari itu. Pada tanggal 22 Oktober, John Bandiszewski Jr. menyiksa Sylvia Lykens dengan menawarkan untuk mengizinkannya makan semangkuk sup dengan jarinya dan kemudian dengan cepat mengambil mangkuk tersebut dari Sylvia Lykens. Pada tahap ini, Sylvia Lykens menderita kekurangan gizi yang ekstrim. Gertrude Bandiszewski akhirnya mengizinkan Sylvia Lykens tidur di atas lantai dengan syarat dia belajar untuk tidak mengompol. Malam itu, Sylvia berbisik kepada Jenny untuk diam-diam memberinya segelas air sebelum tidur. Keesokan paginya, Gertrude menemukan bahwa Sylvia Lykens telah mengencingi dirinya sendiri. Sebagai hukuman, Lykens dipaksa memasukkan gelas Coca-Cola kosong botol ke dalam vaginanya di hadapan anak-anak Bandiszewski sebelum Gertrude memerintahkannya ke ruang bawah tanah. Gertrude bertanya kepada Sylvia, apakah dia tahu apa itu tato? Dia berkata, "Kamu mencap anak-anakku, jadi sekarang aku akan mencapmu." Richard Hope bersaksi atas keputusan Gertrude Bandiszewski untuk mengukir penghinaan di perut Lykens pada 23 Oktober 1965. Tak lama kemudian, Gertrude berteriak agar Lykens kembali ke dapur, lalu memerintahkannya untuk telanjang sebelum menyatakan kepadanya, "Kamu telah mencap putriku, sekarang aku akan mencapmu." Dia mulai mengukir kata-kata "I'm a prostitute and proud of it" di perut Lykens dengan jarum yang dipanaskan. Ketika Gertrude tidak dapat menyelesaikan ukiran di perut Sylvia Lykens, dia menginstruksikan salah satu anak tetangga yang hadir, Richard Dan Hope yang berusia 14 tahun, untuk menyelesaikan pengukiran kata-kata tersebut ke dalam tubuh Lykens. Saat Gertrude membawa Jenny ke toko bahan makanan terdekat, dalam apa yang kemudian ditekankan oleh Hope sebagai lukisan pendek ringan, dia terus mencap teks itu ke perut Lykens saat dia mengatupkan gigi dan mengerang. Baik Hope dan Shirley Bandiszewski yang berusia 10 tahun kemudian memimpin Lykens ke ruang bawah tanah, di mana masing-masing menggunakan baut jangkar dalam upaya untuk membakar huruf S. Baik Hope dan Shirley Bandiszewski yang berusia 10 tahun kemudian memimpin Lykens ke ruang bawah tanah di mana masing-masing menggunakan baut jangkar dalam upaya untuk membakar huruf S di bawah dada kiri Lykens. Meskipun mereka menerapkan satu bagian lingkaran ke belakang dan bekas luka bakar yang dalam ini akan menyerupai angka 3. Gertrude kemudian mengejek Lykens dengan mengklaim dia tidak akan pernah bisa menikah karena kata-kata yang terukir di perutnya menyatakan, "Sylvia, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu tidak bisa menikah sekarang, apa yang akan kamu lakukan?" Sambil menangis, Sylvia Lykens menjawab, "Aku kira tidak ada yang bisa aku lakukan." Malam itu, Sylvia bercerita kepada saudarinya, "Jenny, aku tahu kamu tidak ingin aku mati, tapi aku akan mati, aku tahu itu." Keesokan harinya, Gertrude Bandiszewski membangunkan Lykens lalu memaksanya untuk menulis surat sambil mendiktekan isinya, yang dimaksudkan untuk menyesatkan orang tuanya agar percaya bahwa putri mereka telah melarikan diri dari kediaman Bandiszewski. Isi surat ini dimaksudkan untuk menjebak sekelompok anak laki-laki lokal tanpa nama karena secara ekstensif melecehkan dan menyiksa Lykens setelah dia awalnya setuju untuk melakukan hubungan seksual dengan mereka, sebelum mereka melakukan pelecehan dan penyiksaan ekstrim di tubuhnya. Setelah Lykens menulis surat ini, Gertrude selesai menyusun rencananya untuk menutup mata Sylvia dengan John Junior. Setelah dia selesai menulis surat, Lykens kemudian diikat lagi ke pagar tangga dan menawarkan kerupuk untuk dimakan, meskipun dia menolaknya dengan mengatakan, "Berikan pada anjing, saya tidak menginginkannya." Sebagai tanggapan,
Gertrude memasukkan kerupuk ke dalam mulut Lycans sebelum dia dan John Baniszewski memukulnya, terutama di sekitar perut. Peristiwa tanggal 25–26 Oktober 1965. Pada tanggal 25 Oktober, Lycans berusaha untuk melarikan diri dari ruang bawah tanah setelah mendengar percakapan antara Gertrude dan John Baniszewski Jr. berkaitan dengan rencana keluarga untuk meninggalkan dia supaya mati. Dia berusaha melarikan diri ke pintu depan, namun karena lukanya yang parah dan sangat lemah, Gertrude menangkapnya sebelum dia dapat melarikan diri dari properti tersebut. Lycans kemudian diberi kerupuk untuk dimakan, tetapi tidak dapat mengkonsumsi makanan tersebut karena dehidrasi yang ekstrim. Gertrude memaksa memasukkan kerupuk ke dalam mulutnya sebelum berulang kali memukul wajahnya dengan batang gorden hingga batang gorden itu bengkok. Choi Hubbard kemudian mengambil batang gorden dari Gertrude dan memukul Sylvia Lycans sekali lagi dan membuat Sylvia Lycans pingsan. Gertrude kemudian menyeret Lycans ke ruang bawah tanah. Malam itu, Sylvia Lycans berusaha mati-matian untuk memberitahu tetangga dengan berteriak minta tolong dan memukul dinding ruang bawah tanah dengan skop. Salah satu tetangga dekat Baniszewskis kemudian berencana memberitahu polisi bahwa dia telah mendengar keributan yang sangat keras itu dan bahwa dia telah mengidentifikasi sumbernya berasal dari ruang bawah tanah 3850 East New York Street. Tetapi karena kebisingan itu tiba-tiba berhenti sekitar pukul 3, dia memutuskan untuk tidak memberitahu polisi tentang gangguan itu. Hari kematian Sylvia Lycans. Pada pagi hari tanggal 26 Oktober, Lycans tidak dapat berbicara dengan jelas atau mengoordinasikan gerakan anggota tubuhnya dengan benar. Gertrude memindahkan Lycans ke dapur dan setelah menyandarkan punggungnya ke dinding, dia mencoba memberinya donat dan segelas susu. Dia melempar Lycans ke lantai dengan frustasi. Ketika Lycans tidak dapat memindahkan gelas susu ke bibirnya dengan benar, dia kemudian bawa kembali ke ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, Sylvia Lycans mengigau, berulang kali mengerang dan bergumam. Ketika Paula memintanya untuk melafalkan alfabet Inggris, Lycans tidak dapat melafalkan apapun selain 4 huruf pertama atau bangkit dari tidurnya. Lalu Paula secara lisan mengancamnya untuk berdiri atau dia akan melakukan lompatan jauh padanya. Gertrude kemudian memerintahkan Lycans yang telah buang air besar untuk membersihkan dirinya. Sore itu beberapa penyiksa Lycans lainnya berkumpul di ruang bawah tanah. Lycans dengan tersentak-sentak menggerakkan tangannya dalam upaya nyata untuk menunjuk ke wajah para penyiksa yang bisa dia kenali, membuat pernyataan seperti "Kamu Ricky dan kamu Gertie" sebelum Gertrude dengan singkat berteriak, "Diam, kamu tahu siapa aku?" Beberapa menit kemudian, Lycans tidak berhasil menggigit buah pir busuk yang telah diberikan kepadanya untuk dimakan, menyatakan bahwa dia dapat merasakan kelonggaran pada giginya. Mendengar ini, Jenny menjawab, Apakah kamu tidak ingat, Sylvia? Gigi depanmu tanggal saat kamu berumur 7 tahun. Jenny kemudian meninggalkan Sylvia di ruang bawah tanah untuk melakukan pekerjaan berkebun untuk tetangga dengan harapan mendapatkan uang belanja. Dalam upaya untuk mencuci Lycans, John Baniszewski Jr. yang tertawa menyemprotnya dengan selang taman yang dibawa ke rumah sore itu oleh Randy Lepard atas permintaan Gertrude. Lycans lagi-lagi berusaha mati-matian untuk keluar dari ruang bawah tanah, tetapi pingsan sebelum dia bisa mencapai tangga. Menanggapi upaya ini, Gertrude menginjak kepala Lycans sebelum berdiri dan menatapnya selama beberapa saat. Tak lama setelah pukul 17.30, Richard Hobbs kembali ke kediaman Baniszewski dan segera melanjutkan ke ruang bawah tanah. Dia terpeleset di tangga ruang bawah tanah yang basah dan jatuh dengan keras ke lantai ruang bawah tanah, lalu dihadapkan pada pemandangan saat Stephanie menangis dan memeluk tubuh kurus dan penuh luka Sylvia Lycans setelah dia diperintahkan oleh ibunya untuk membersihkan Sylvia.
Stephanie dan Richard kemudian memutuskan untuk memandikan Laken dengan air hangat, sabun dan mendadaninya dengan pakaian baru. Mereka kemudian membaringkannya di atas kasur di salah satu kamar tidur. Saat Sylvia menggumamkan keinginan terakhirnya agar ayahnya ada di sini dan Stephanie akan membawanya pulang, Stephanie kemudian menoleh ke adik perempuannya Shirley berseru, "Oh, dia akan baik-baik saja." Ketika Stephanie menyadari bahwa Laken tidak bernapas, dia mencoba melakukan resusitasi mulut ke mulut saat Gertrude berulang kali berteriak kepada anak-anak di rumah bahwa Laken memalsukan kematiannya. Laken berusia 16 tahun ketika dia akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Gertrude Baniszewski awalnya memukuli mayat Laken dengan sebuah buku sambil berteriak "Fucker, fucker" untuk membangunkannya. Namun dia segera panik dan menginstruksikan Richard Hope untuk menelpon polisi dari telepon umum terdekat. Ketika polisi tiba di alamatnya sekitar pukul 18.30, Gertrude memimpin petugas ke tubuh Laken yang kurus kering, dipukul secara ekstensif dan tergeletak di atas kasur kotor di kamar itu. Sebelum menyerahkan surat itu kepada mereka, dia telah memaksa Laken untuk menulis sebelumnya dengan diktenya. Dia juga mengklaim dia telah mengobati anak itu selama 1 jam atau lebih sebelum kematiannya. Setelah mengoleskan alkohol ke luka Laken dalam upaya pertolongan pertama yang sia-sia sebelum dia meninggal, dia menambahkan bahwa Laken sebelumnya melarikan diri dari rumahnya dengan beberapa remaja laki-laki sebelum kembali ke rumahnya sore itu, bertelanjang dada dan memegang catatan itu. Sambil mencengkeram Alkitab, Paula Baniszewski telah menyatakan kepada semua yang hadir di rumah bahwa kematian Laken ditakdirkan, lalu melirik ke arah Jenny dan dengan tenang menyatakan, "Jika Anda ingin tinggal bersama kami, Jenny, kami akan memperlakukanmu seperti saudara perempuan kami sendiri." Seperti yang diinstruksikan sebelumnya oleh Gertrude, Jenny Laken membacakan versi latihan dari peristiwa yang menyebabkan kematian Laken kepada polisi. Sebelum berbisik kepada petugas, "Keluarkan saya dari sini dan saya akan menceritakan semuanya." Pernyataan resmi yang diberikan oleh Jenny Laken mendorong petugas untuk menangkap Gertrude, Paula, Stephanie, dan John Baniszewski Jr. atas dugaan pembunuhan Laken beberapa jam setelah tubuhnya ditemukan. Pada hari yang sama, Choi Hubbard dan Richard Hope juga ditangkap dan didakwa dengan pelanggaran yang sama. 3 anak tertua Baniszewski ditambah Choi Hubbard ditempatkan di tahanan pusat penahanan remaja terdekat. Anak-anak Baniszewski yang lebih muda dan Richard Hope ditahan di rumah wali anak Indianapolis. Semuanya ditahan tanpa jaminan sambil menunggu persidangan. Awalnya Gertrude membantah terlibat dalam kematian Laken, meskipun pada 27 Oktober dia mengaku telah mengenal anak-anak, terutama putrinya Paula dan Choi Hubbard, telah melecehkan Laken secara fisik dan emosional, dengan menyatakan Paula yang melakukan sebagian besar kerusakan dan Choi Hubbard melakukan banyak pemukulan. Gertrude selanjutnya mengaku telah memaksa gadis itu untuk tidur di ruang bawah tanah, kira-kira 3 kali ketika dia mengompol. Dia menjadi mengelak ketika seorang petugas menyatakan kemungkinan alasan Laken menjadi mengompol adalah tekanan mental dan luka pada ginjalnya. Tanpa penyesalan, Paula menandatangani pernyataan yang mengakui telah berulang kali memukuli Laken di bagian belakang dengan sabuk polisi ibunya, pernah mematahkan pergelangan tangannya di rahang Laken, dan melakukan tindakan brutal lainnya, termasuk mendorongnya menuruni tangga ke ruang bawah tanah 2 atau 3 kali, dan menimbulkan mata hitam. John Jr. mengaku pernah memukul Sylvia pada suatu kesempatan, menambahkan bahwa seringkali saya menggunakan tinju saya untuk melecehkannya. Dia mengaku telah beberapa kali membakar Sylvia dengan korek api, menambahkan bahwa ibunya berulang kali menyundut anaknya dengan rokok. Richard Hope dan Gertrude Baniszewski pada sidang di hadapan Hakim Kabupaten Marion Harizaklan 1 November 1965, keduanya secara resmi didakwa melakukan pembunuhan pada tanggal ini. 5 anak tetangga lainnya yang telah berpartisipasi dalam pelecehan Laken, Michelle Munro, Randy Lepper, dan Lynn McGuire, Judy Duke, dan Anna Sisko,
juga telah ditangkap pada 29 Oktober. Semua didakwa menyebabkan cedera pada orang dan masing-masing kemudian dibebaskan ke dalam tahanan orang tua mereka di bawah panggilan pengadilan untuk hadir sebagai saksi di persidangan mendatang. Autopsi tubuh Likens mengungkapkan bahwa dia menderita lebih dari 150 luka terpisah di sekujur tubuhnya. Selain menjadi sangat kurus pada saat kematiannya, luka itu sendiri bervariasi dalam lokasi, sifat, tingkat keparahan, dan tahap penyembuhan. Luka-lukanya termasuk luka bakar, memar parah, dan kerusakan otot dan saraf yang parah. Rongga vaginanya hampir tertutup rapat. Selain itu, semua kuku Likens patah ke belakang dan sebagian besar lapisan luar kulit pada wajah, payudara, leher, dan lutut kanan anak telah terkelupas atau menyusut. Dalam pergolakan kematiannya, Likens jelas menggigit bibirnya sebagian, memotong sebagian dari wajahnya. Penyebab resmi kematian Likens didaftarkan oleh koroner Dr. Arthur Cabell sebagai hematoma subdural karena dia menerima pukulan hebat di pelipis kanannya. Kejadian yang dideritanya terutama karena kerusakan parah dan berkepanjangan yang ditimbulkan pada kulit dan jaringan subkutannya. Ditambah kekurangan gizi yang parah, terdaftar sebagai faktor penyebab kematiannya. Rigor mortis telah berkembang sepenuhnya pada saat tubuhnya ditemukan, menunjukkan Likens mungkin telah meninggal hingga 8 jam sebelum dia ditemukan. Meskipun Dr. Cabell mencatat bahwa Likens baru saja dimandikan, kemungkinan setelah kematian dan bahwa ini tindakan tersebut dapat mempercepat hilangnya suhu tubuh dan dengan demikian mempercepat timbulnya rigor mortis. Layanan pemakaman untuk Sylvia Likens dilakukan di rumah duka Russell and Hitch di Lebanon pada sore hari tanggal 29 Oktober. Layanan tersebut diresmikan oleh Pendeta Louis Gibson dengan lebih dari 100 pelayat yang hadir. Gertrude Baniszewski mengaku tidak bersalah dengan alasan gila. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan itu dibatalkan pada banding tahun 1970 dan persidangan baru dilakukan dengan tempat yang berbeda. Pada pengadilan ulang tahun 1971, sekali lagi dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Pada tahun 1985, dia diberikan pembebasan bersyarat, meskipun ada protes petisi publik yang mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan. Dia meninggal di Iowa karena kanker paru-paru pada 16 Juni 1990 dalam usia 60 tahun. Paula Baniszewski dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keputusan yang sama juga diberikan pada sidang baru di tingkat banding pada tahun 1970. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan tidak sengaja dalam persidangan ulang tahun 1971 dan dijatuhi hukuman 2-21 tahun. Dia 2 kali melarikan diri dari penjara dan diberikan pembebasan bersyarat 2 tahun kemudian. Stephanie Baniszewski yang secara sukarela bersaksi untuk negara, diadili secara terpisah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Joy Hubbard, Richard Hope, dan John Baniszewski Jr. semuanya dihukum karena pembunuhan dan dijatuhi hukuman 2 hingga 21 tahun. Mereka menjalani hukuman 18 bulan dan dibebaskan bersyarat pada tahun 1967. Richard Hope meninggal karena kanker paru-paru pada tanggal 2 Januari 1972 pada usia 21 tahun. John Baniszewski Jr. hidup dalam ketidakjelasan relatif dengan nama samaran John Black. Dia menjadi pendeta awam, sering mengadakan sesi konseling untuk anak-anak dari orang tua yang bercerai. Dia meninggal karena diabetes pada 19 Mei 2005 pada usia 52 tahun. Pada tahun 2007, kisah nyata ini diangkat menjadi sebuah film dan memulai debutnya di Sundance Film Festival. Pada tahun yang sama,
Star Home Entertainment merilis film The Girl Next Door, diadaptasi dari novel horor tahun 1989 berjudul sama karya J.K. Cham, yang juga didasarkan pada pembunuhan terkenal itu. Jika kalian suka dengan video channel ini, silahkan komen, like, and subscribe ya. Bagikan juga video ini pada teman-teman kalian yang lagi pada gabut. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye!